Shalom, selamat pagi teman-teman. Kita bersyukur buat kasih Tuhan yang begitu luar biasa selalu menyertai kita. Sebelum kita mulai segala aktivitas, mari kita datang kepada Tuhan, kita sembah dan puji namanya. Kita nyanyikan lagu pujian, Mulia Sembah Raja Mulia. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu selama ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami berkumpul untuk mengikuti devotion. Tolong berkati juga ya Tuhan supaya kami dapat mengerti apa yang guru kami akan sampaikan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita ucapkan Tuhan kita pada minggu ini yang terambil dari Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada janjinya dan peringatan-peringatannya. Psalm 25 verse 10. All the ways of the Lord is loving and faithful for those who keep the demands of His covenant. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian mengikuti Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar.
Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan hingga sampai pada pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari berkati setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila kiranya firman Tuhan boleh menjadi terang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di kitab 1 Raja-Raja 17 yang bertema Elia dan para nabi. Lalu berkatalah Elia kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Firman ini tertulis di 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Setelah Salomo wafat, negeri Israel tercabik menjadi dua akibat perang saudara. Di Yudea hanya tinggal dua suku yang tetap setia kepada Rehabeam, putra Salomo. Sedangkan mayoritas bangsa Israel memilih Yerobeam, bekas salah satu bawahan Salomo, untuk menjadi raja. Yerobeam membuat lembu emas untuk disembah, seperti yang pernah disembah orang Israel di kaki Gunung Sinai. Ia memerintahkan untuk menghormati lembu itu dan ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbahnya. Allah lalu mengirimkan nabi-nabi untuk memperingatkan bangsa Israel dan mengajak mereka bertobat dari jalan mereka yang tidak benar. Namun, orang-orang tidak memperdulikan para nabi tersebut. Justru raja malah membawa dewa baru bagi bangsa Israel, yaitu berhala untuk disembah. Raja Ahab menyembah Baal mengikuti istrinya yang bernama Izebel. Ratu Izebel meminta Ahab membangun kuil Baal agar ia bisa memberi persembahan kapanpun ia mau. Nabi-nabi Allah meminta Ahab kembali pada Allah dan meninggalkan Baal, tetapi Izebel membunuh mereka semua. Akhirnya kesabaran Allah habis. Ia mengirimkan Nabi Elia untuk menyampaikan sebuah pesan. Kata Elia kepada Raja Ahab dan pengikutnya, "Allah telah melihat jalan jahatmu dan ia akan menghukummu. Tidak akan ada hujan di Israel sampai Allah Israel yang sebenarnya mengizinkan." Tetapi Ahab dan Izebel tidak percaya dan malah menertawai Elia.
Begitupun pengikut mereka juga tertawa dan mengangguk tanda setuju. Namun mereka mulai khawatir setelah selama berbulan-bulan langit tetap cerah dan hujan tidak turun. Lalu Izebel berdoa kepada Baal dan Ahab memberikan persembahan. Tetapi tidak ada gunanya. Langit tetap biru, matahari bersinar terik di ladang, membuat tanaman layu dengan sinarnya. Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu." Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. "Bunuh Elia," kata Izebel. "Musnahkan nabi terkutuk itu. Kita lihat apakah Tuhanmu akan menyelamatkannya." Namun pria tua itu tidak dapat ditemukan. Allah telah menyuruhnya bersembunyi di tempat yang jauh dan aman. Setelah 3 tahun kemudian, Allah mengatakan bahwa telah tiba saatnya Elia kembali menghadap raja. Tanya Raja Ahab kepada Elia, "Kenapa kamu di sini? Apakah Tuhanmu belum cukup menghancurkan Israel? Sumur-sumur kering, sungai menghilang. Setiap hari ada orang yang mati karena kelaparan." Lalu kata Elia, "Engkaulah yang menghancurkan Israel. Kamu telah membuat umat Allah berpaling darinya. Jika Baal adalah Tuhan yang sesungguhnya, biarlah ia membuktikannya. Panggil semua orang Israel dan nabi-nabi Baal ke Gunung Karmel besok pagi." Keesokan paginya, ratusan orang datang ke Gunung Karmel untuk melihat kontes antara Baal dan Allah. Biarkan ke-450 orang nabi Baal itu membunuh satu kerbau dan meletakkannya di altar. Lalu meminta mereka memohon Baal mengirimkan api untuk membakar persembahannya, dan kita lihat apakah ia menjawab doa mereka. Para nabi Baal membunuh satu kerbau dan meletakkannya di altar. Mereka mulai menari dan berdoa, meminta Baal membakar persembahannya. Tetapi tidak ada api dari langit. Para nabi
menari lebih cepat. Suara mereka menjadi lebih kencang. Mereka juga merobek pakaian mereka dan memukuli dada. Tetapi tetap tidak ada api. Sekarang giliran Elia. Ia mengangkat tangannya dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, biarkan semua orang tahu pada hari ini bahwa Engkaulah Allah yang sesungguhnya." Setelah nabi itu selesai berbicara, petir besar menyambar dari surga. Uap panas keluar dari kayu, dan dalam hitungan detik kerbau itu terbakar. Orang-orang yang ada di situ berlutut dan berteriak ketakutan. "Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang sesungguhnya, Allah kami, Allah bangsa Israel." Bangsa Israel pun akhirnya kembali kepada Allah. Anak-anak, hanya Tuhan Allah yang benar dan patut disembah. Semua yang lain adalah berhala yang tidak patut disembah. Marilah kita datang dan hanya percaya dan menyembah kepada Allah. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami diajar ya Tuhan untuk terus berserah kepada Tuhan dan untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan melalui firman ini ya Tuhan, kami boleh berserah dan terus berpengharapan kepada Tuhan atas apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memulai pembelajaran kami. Mari Tuhan berkati setiap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh dengan serius untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.